untuk Kakak PJ mungkin bisa sambil mengingatkan adik-adik yang belum join ya Kak ya. Kecuali bagi adik yang izin memang. Ini dari SD belum sama sekali ya Kak Ila ya. Iya, belum Kak. Dari SD belum ada respon, sudah saya hubungi. Insya Allah mungkin untuk SD sepertinya iya Kak. Oke. Nah, apa? What's reading me? Wow. Baik, untuk adik-adik dan Bapak Ibu yang sudah hadir, bisa mengisi absensi terlebih dahulu yang saya kirim via chat, sambil menunggu acaranya dimulai. Yang mengisi absen bisa diatasnamakan peserta didik ya, Bapak Ibu, atau adiknya saja yang absensi.
Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik, kita mulai saja untuk acara sosialisasi penyelenggaraan UPK di setara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, adik-adik, dan kakak-kakak sekalian. Puji syukur, alhamdulillah kita hari ini dapat bertemu secara virtual ya di acara sosialisasi pelaksanaan UPK secara di setara daring. Kenapa akhirnya ada sosialisasi seperti ini? Mungkin Bapak Ibu tadinya sudah di-share kakak-kakak ya, kalau dari Kemendikbud pusat memang tidak diadakan asesmen nasional, tapi bisa diadakan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Namun dari pendidikan Dinas Pendidikan tingkat kota akhirnya memberikan pos UPK bahwa kita harus melaksanakan UPK secara virtual atau secara daring di aplikasi setara daring. Nanti secara teknisnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak David. Saya akan share terlebih dahulu untuk jadwal dan jumlah soal yang akan diujikan di UPK nanti. Bentar. Untuk adik-adik dan Bapak Ibu, apa sudah muncul layar screen share saya? Sudah ya? Nah, dimulai dulu dari adik-adik paket A atau setara SD, jumlah soal dan mata pelajaran yang diujikan. Hampir sama seperti yang saya sampaikan ketika sosialisasi UPK dan UNPK dan AN waktu itu. Ada beberapa mata pelajaran yang akan diujikan, di antaranya ada pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial, serta bahasa Inggris. Kenapa akhirnya bahasa Inggris ini saya beri warna merah? Karena ini nanti pelaksanaannya secara mandiri oleh PKBM Kak Seto Surabaya. Untuk 5 mapel ini nanti pelaksanaannya bersamaan seluruh PKBM di Surabaya. Untuk jumlah soalnya terdiri dari bentuk soal terdiri dari pilihan ganda dan uraian. Jumlah soalnya ada 40, 35 pilihan ganda dan 5 uraian. Untuk alokasi waktunya 120 menit. Mata pelajaran yang 5 ini nanti semua akan diupload di aplikasi setara daring. Seperti apa aplikasi setara daring? Kita tunggu penjelasan dari Kak David ya. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri sama seperti PKN, jadi jumlah soalnya ada 40, 35 pilihan ganda, dan 5 uraian. Semua waktunya sama, 2 jam atau 120 menit. Ini untuk adik-adik paket A atau adik SD. Selanjutnya, saya lanjutkan di jumlah soal untuk adik-adik paket B atau SMP. Mata pelajarannya ada 6 yang diujikan, ada PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Jumlah butir soalnya untuk PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPS, soalnya terdiri dari 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Waktunya sama, 120 menit atau 2 jam. Yang berbeda hanya di matematika dan IPA. Untuk matematika, pilihan ganda 30 soal, kemudian uraiannya 5 soal. IPA terdiri dari 35 pilihan ganda dan 5 uraian. Selanjutnya saya lanjutkan untuk adik-adik paket C atau SMA yang program IPA. Mapel yang diujikan ada 9. Nah, bentar. Ada 9 mata pelajaran dengan jumlah butir soal sebagai berikut. Yang pertama, ada PKN. Untuk PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Sejarah Indonesia, jumlah soalnya sama, terdiri dari 40 pilihan ganda dan 5 uraian untuk PKN, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Tapi untuk Sejarah Indonesia, uraiannya ada 10 butir soal. Untuk matematika ini terdiri dari 30 pilihan ganda dan 5 uraian. Sedangkan untuk fisika sama
Dengan matematika pilihan gandanya 30 pilihan ganda, uraiannya 10 soal. Kimia terdiri dari 35 pilihan ganda dan uraiannya 10 soal. Sedangkan biologi ada 35 soal pilihan ganda dan 10 soal uraian. Semua waktunya sama, 2 jam atau 120 menit. Ini kenapa akhirnya ada matematika peminatan, karena kita belum tahu ya, untuk ijazahnya nanti yang dikeluarkan sesuai dengan kurikulum 2013 atau seperti sebelumnya. Kalau seperti sebelumnya, memang tidak ada mata pelajaran peminatan ya, seperti matematika peminatan di program IPA dan sejarah peminatan di program IPS. Nah, untuk itu kita tetap mengadakan mata pelajaran peminatan secara mandiri. Karena dari pihak Diknas sendiri belum bisa memastikan ijazahnya nanti mengikuti kurikulum 2013 atau seperti sebelumnya. Ini untuk paket C program IPA atau SMA program IPA. Selanjutnya, saya lanjutkan paket C program IPS. Mungkin kalau saya terlalu cepat membacakan butir soal bisa disampaikan ya Bapak Ibu dan adik-adik. Selanjutnya untuk paket C program IPS, sama seperti di program IPA, nanti ada PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Sejarah Indonesia juga ada. Nah, untuk PKN soalnya sama 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Bahasa Indonesia juga 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Bahasa Inggris sama 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Sedangkan matematika terdiri dari 30 pilihan ganda dan 10 uraian. Untuk ekonomi sendiri, soalnya 40 pilihan ganda dan 10 uraian. Geografi juga seperti itu, sosiologi juga seperti itu. Jumlah soal, bentuk soal, dan butir soal ini semua ditentukan oleh Diknas Pendidikan Kota. Jadi kita hanya tinggal mengikuti. Jadi bukan satuan pendidikan sendiri yang menentukan, oh pilihan gandanya 40, uraiannya 10. Bukan, kita mengikuti pos dari Dinas Pendidikan Kota. Seperti itu. Nah, sekarang jadwalnya memang dari Dinas Pendidikan Kota diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing ya untuk pelaksanaan UTK-nya. Kita hanya diberi range waktu mulai dari tanggal untuk yang paket C atau SMA itu maksimal dilaksanakan tanggal 10 April, itu maksimalnya dari akhir Mei sampai awal Mei. Nah, karena di pertengahan bulan April sudah awal puasa ya, jadi disepakatilah jadwal untuk UTK utama di paketnya seperti ini. Jadi dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 8 April. Ini untuk yang reguler, yang bersamaan dengan seluruh PKBM di Surabaya. Nanti akan ada tambahan 1 hari lagi untuk sejarah peminatan dan matematika peminatan untuk program paket C. Jadi sampai hari Jumat. Hanya saja di hari Jumat nanti hanya 1 mapel. Nah, di Senin ini, di tanggal 5 April ini akan ada 2 mapel yang diujikan untuk tiap masing-masing program. Untuk dimulainya adalah pukul 8 sampai pukul 10 untuk mata pelajaran pertama yaitu Bahasa Indonesia. Kemudian ada jeda waktu 30 menit, dilanjutkan dengan mata pelajaran yang kedua, Fisika dan Geografi untuk masing-masing program IPA dan IPS. Selanjutnya hari kedua juga seperti itu dengan jadwal Bahasa Inggris Kimia untuk program IPA dan Bahasa Inggris Ekonomi untuk program IPS. Nanti jadwal-jadwal ini juga akan di-share ke grup adik-adik masing-masing dan orang tua masing-masing. Jadi nanti adik-adik sudah tahu ya jadwalnya seperti apa dan hari apa aja. Dan di hari Rabu sama, waktunya sama, dilanjutkan dengan mata pelajaran PKN dan biologi untuk program IPA dan PKN sosiologi untuk program IPS. Selanjutnya Kamis nanti ada matematika dan sejarah Indonesia ya. Ini sejarah Indonesia. Dan sama ya untuk program IPA dan IPS, matematika dan sejarah Indonesia. Baru nanti dilanjutkan di hari Jumat yang kita laksanakan secara mandiri dari PKBM KSPK sendiri
materi peminatan, baik untuk program IPS maupun program ini ya, program IPA maupun program IPS. Nah, ini jadwal ini masih tentatif sekali, jadi masih ada kemungkinan untuk ada perubahan. Jikalau nanti ada perubahan, kami akan segera menginformasikan kepada adik-adik dan juga Bapak Ibu sekalian. Karena kita juga mengikuti dari Dinas Pendidikan ya, arahan dari Dinas Pendidikan. Gitu. Nah, selanjutnya diikuti dengan jadwal susulan UPK. Nah, bagi adik-adik yang berhalangan, saya berharapnya adik-adik nanti bisa mengikuti ujian UPK paket utama ya, maksudnya tidak ada yang mengikuti susulan. Tapi jika nanti misal ada adik misalkan yang berhalangan karena sakit gitu, nanti ada jadwal susulan di minggu berikutnya. Sama jadwalnya, untuk susulan jadwalnya sama, hanya perbedaan di tanggalnya saja. Begitu. Semisal nanti yang nggak ikut di mata pelajaran kimia aja Kak, berarti menyusul di kimia saja di hari Selasa pukul 10.30 sampai 12.30 begitu. Jelas Bapak Ibu dan adik-adik untuk yang SMA, untuk jadwalnya, jadwal pelaksanaan UPK dan susulan. Silakan kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Belum ada pertanyaan ya, sepertinya ya. Kita lanjutkan dulu. Kalau seperti itu, kita lanjutkan untuk adik-adik paket B atau SMP. Nah, untuk adik SMP, nanti pelaksanaan UPK utamanya adalah di tanggal 19, 20, dan 21. Jadi kita saling menyusul ya, begitu dari paket C, paket B, kemudian paket A. Sama-sama semuanya di bulan April. Kenapa Kak di bulan April semua? Karena di Mei kita sudah harus menyetorkan nilai ke pusat dan diupload ke Dapodik, dan juga kita mendekati Lebaran. Jadi waktu yang ditentukan dari Diknas memang kita diberi waktu untuk melaksanakan 2 minggu ya. Misal dari adik SD itu 26 April sampai awal Mei. Nah, begitu. Tapi kita juga diberi waktu, kita harus melaporkan ke pusat dan diunggah ke Dapodik di bulan Mei juga. Jadi supaya tidak terlalu mepet untuk pengoreksiannya, kita adakan di bulan April semua. Begitu. Untuk yang adik paket B atau SMP, nanti dilaksanakan di tanggal 19, 20, dan 21. Untuk mata pelajarannya, yang pertama ada PKN dan IPS hari pertama, kemudian hari kedua ada Bahasa Inggris IPA, selanjutnya di hari ketiga ada Matematika dan Bahasa Indonesia. Begitu. Jadwal susulannya seminggu setelahnya, yaitu tanggal 26, 27, dan 28. Sama seperti di paket C atau SMA tadi, jika hanya menyusul di bahasa Inggris, berarti hanya mengikuti di ujian bahasa Inggris saja. Di hari Selasa pukul 8 sampai 10. Gitu. Tapi mudah-mudahan adik-adik nanti bisa hadir semua ya, tanpa ada halangan, tanpa ada kendala, bisa mengikuti UPK paket utama. Untuk jadwal ujian paket A atau SD bersamaan dengan susulan paket B atau SMP, yaitu di tanggal 26, 27, dan 28. Mata pelajaran yang diujikan secara keseluruhan bersama seluruh PKBM di Surabaya hanya ada 5. Nah, tapi bahasa Inggris ini nanti kita ujikan secara mandiri dari PKBM Kak sendiri sebagai keterampilan wajib atau muatan khusus. Gitu kalau di kurikulum 2013 di pendidikan kesetaraan. Nah, untuk jadwalnya jadi langsung ya setelah hari terakhir, jam pertama matematika dilanjutkan dengan bahasa Inggris. Ini untuk yang adik SD. Selanjutnya susulannya nanti mengikuti di minggu selanjutnya di tanggal 3, 4, dan 5 Mei. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dari adik-adik dan Bapak Ibu? Belum ya? Ya, kita lanjut aja. Untuk ini untuk kakak-kakak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi jumlah butir soalnya dan jadwal untuk pelaksanaan UPK. Selanjutnya nanti akan diberikan sosialisasi teknis penggunaan setara daring oleh Kak Davi.
Sebentar, saya stop share dulu. Silakan Kak David untuk sosialisasi teknis penggunaan setara daring. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik dan Bapak Ibu yang berbahagia. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar terkait aplikasi setara daring. Nah, kenapa sih kok kita akhirnya menggunakan aplikasi setara daring? Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, aplikasi setara daring ini adalah aplikasi yang diterbitkan oleh Kemendikbud yang diwajibkan digunakan sebagai ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan. Nah, meskipun kita sendiri memiliki LMS sendiri atau e-learning sendiri seperti Edmodo atau yang lain sebagainya, hanya pada saat ujian kesetaraan dan lain sebagainya wajib menggunakan aplikasi setara daring seperti itu. Nah, aplikasi setara daring ini, Bapak, Ibu, dan adik-adik mungkin ini sesuatu yang baru atau hal yang sangat baru. Nah, bagi kami juga begitu, Bapak, Ibu, karena aplikasi ini pun sebenarnya belum di-launching oleh kementerian, oleh Kemendikbud, hanya pada saat pelaksanaan nanti, pada saat pelaksanaan ujian nanti, Kemendikbud sudah menjamin bahwa aplikasi ini akan stabil seperti itu. Nah, memang sudah terbukti dan sudah dibuktikan bahwa beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melakukan percobaan secara internal dan memang kondisinya memang sudah cukup stabil dan tidak ada kendala yang berarti seperti itu. Nah, hanya saja memang meskipun aplikasi ini sudah tersedia di Android atau di iPhone, namun kami tidak menyarankan menggunakan aplikasi yang berbasis Android atau yang di iPhone. Artinya nanti pada saat pelaksanaannya sebaiknya menggunakan yang dari web saja. Jadi dibuka di Google Chrome, kemudian mengakses ke alamatnya setara.kemendikbud.go.id. Nah, ini nanti akan muncul di webnya akan muncul seperti ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa mengeklik atau adik-adik bisa mengeklik sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kalau SD berarti mengklik paket A, kalau SMP paket B, kalau SMA berarti paket C. Masuknya sesuai ini. Nah, kenapa kami menyarankan menggunakan web? Karena memang dari 1 minggu yang lalu itu sudah banyak sekali keluhan terkait aplikasi yang berbasis Android atau yang iPhone. Nah, jadi keluhan-keluhan tersebut adalah banyak sekali kendala-kendala yang terjadi. Misalkan peserta didik tidak bisa join ke kelas atau status peserta didiknya tidak terdeteksi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk lebih amannya nanti ke depannya pada saat ujian pendidikan kesetaraan atau UPK, sebaiknya nanti kita menggunakan aplikasi yang berbasis web. Nah, webnya pun kalau bisa, dan ini saran dan anjuran dari Kemendikbud dan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan kami yang sudah mencoba, sebaiknya menggunakan aplikasi Google Chrome seperti itu, menggunakan Google Chrome saja. Selain Google Chrome tidak kami rekomendasikan, termasuk browser yang Safari mungkin atau yang lainnya sebaiknya dihindari. Jadi sebaiknya menggunakan Google Chrome karena yang paling stabil saat ini adalah menggunakan Google Chrome. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu ingin belajar sendiri di rumah, ada panduan untuk UPK setara daring. Nah, selain itu pun ada panduan. Nah, ini ada panduannya untuk penggunaan aplikasinya.
Bentar, mana ya? Nah ini, nanti bisa diklik panduan penggunaan, nanti akan muncul apa namanya manualnya. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload di sini, ada video juga penggunaan setara daring seperti apa. Nah, insya Allah di sini sudah sangat lengkap penjelasannya dan sangat mudah untuk dipahami seperti itu. Jadi nanti bisa di-download file-file ini, mengaksesnya dari ini, dari sini, dari setara.kemendikbud.go.id. Nanti diklik aja apa namanya penunjuk arahnya ini nanti akan muncul apa namanya untuk petunjuknya seperti itu. Nah, nanti bisa di-download. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk masuk melalui akun salah satu peserta didik ya. Ini akan saya coba untuk yang paket C dulu. Kita pilih masuk ya, karena untuk akun peserta didik semuanya sudah kami buatkan. Jadi nanti untuk username dan passwordnya Bapak Ibu dan adik-adik bisa menghubungi masing-masing PJ akademik. Kalau SD berarti nanti tanya ke Kak Ila. Kalau yang SMP tanya ke Kak Vivi. Kalau yang SMA nanti tanya ke Kak Ayu. Insya Allah nanti akan di-share hari ini juga, sehingga hari ini bisa dicoba. Karena ada jadwal yang sangat mendadak juga Bapak Ibu. Di hari Minggu besok kita akan mengadakan tryout, bukan tryout ya istilahnya, hanya mencoba aplikasi ini supaya kita sama-sama bisa mencoba dan belajar seperti apa sih aplikasi setara daring ini. Nah, nanti di hari Minggu itu, di hari Minggu jam 1 ya, jam 1 siang, itu nanti kita akan melaksanakan tryout untuk mata pelajaran matematika. Nah, ini enggak perlu khawatir, tidak perlu disiapkan dengan belajar dan lain sebagainya karena nilainya tidak masuk di rapot atau masuk di penilaian, hanya fungsinya sebagai percobaan aplikasi. Meskipun soal yang kami inputkan itu full, ada 40 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Dan waktunya juga sesuai dengan waktu ujian pendidikan kesetaraan, yakni 120 menit. Jadi nanti untuk pilihan gandanya itu ada waktu 90 menit dan uraiannya ada waktu ini 30 menit. Nah, Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu dan adik-adik nanti itu untuk soal yang diujikan itu ada 2 macam kan, seperti yang disampaikan Kak Larita tadi, yakni ada yang pilihan ganda dan ada yang uraian. Nah, pilihan gandanya itu nanti ada kode tersendiri untuk masuk ke dalam ujiannya. Nah, kode ini nanti akan dibagikan pada saat 1 menit atau 2 menit sebelum ujian dilaksanakan. Nah, kodenya itu nanti akan di-share melalui grup WhatsApp adik-adik atau orang tua, sehingga joinnya nanti untuk masuk ke dalam apa namanya mata pelajarannya atau masuk ke dalam ujiannya itu kodenya akan disebarkan di menit ke itu, ke 1 menit atau 2 menit sebelum ujian berlangsung, kode baru boleh disebarkan seperti itu. Nah, jadi nanti prosesnya sangat mudah kok Bapak Ibu, jadi nggak perlu khawatir nanti tentang keribetannya dan seterusnya. Insya Allah ini cukup mudah diaplikasikan. Nah, nanti di pilihan ganda itu ada kodenya sendiri, di uraian juga ada kodenya tersendiri. Jadi ada 2 macam soal, itu nanti kodenya beda. Jadi masing-masing model soalnya itu nanti ada kodenya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita akan coba masuk menggunakan akun peserta didik ya. Jadi sebentar, saya ulang cara masuknya ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah nanti Bapak Ibu bisa memilih sesuai paket jenjangnya. Nah, kita akan coba yang di paket C.
Bentar kita tunggu, masih loading. Maaf Bapak Ibu, sepertinya Kak David masih ada kendala ya. Mohon ditunggu sebentar. Sebentar. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini ya, kita masukkan username-nya. Kita masukkan username-nya. Kemudian kalau sudah terisi, kita klik masuk. Nah, kalau sudah ada tanda centang seperti ini, kita klik OK. Nah, setelah itu di sini akan ada beberapa fitur yang yang muncul. Yang pertama adalah di sini ada daftar kelas yang kita ikuti. Nah, nanti daftar kelasnya ini Bapak Ibu akan sama dengan saya saat ini untuk menunya. Jadi hanya ada kelas percobaan. Nah, nanti setelah kita sukses atau berhasil dengan kelas percobaan yang dilaksanakan hari Minggu besok ini, maka kami akan meminta adik-adik dan mungkin Bapak Ibu atau adik-adik untuk gabung ke kelas yang UPK. Jadi nanti akan ada kelas UPK yang dilaksanakan untuk ujian itu nanti namanya kelas UPK, seperti itu. Nah, untuk yang harus dilakukan dalam gabung kelas, tinggal diklik ini aja gabung kelas, kemudian nanti kode kelasnya akan diberikan oleh kakak PJ akademik ya. Jadi nanti setelah memasukkan kode kelas tinggal diklik bergabung, nanti sudah otomatis masuk ke dalam kelas yang kita ikuti. Nah, kemudian sebelum bergabung kelas, Bapak Ibu sebaiknya, bukan sebaiknya, ini anjuran dan wajib dilakukan untuk adik-adik adalah men-setting foto profil yang ada di akunnya masing-masing. Nah, caranya bagaimana? Foto profil nanti caranya adalah dengan mengeklik ada logo ini, gambar orang ini ya. Ini diklik, kemudian diklik pengaturan. Nah, di sini sudah muncul pengaturan profil. Pengaturan profil ini tinggal dipilih filenya saja. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik silakan menyiapkan file foto yang resmi ya Bapak Ibu, atau foto yang waktu itu diserahkan ke kami. Seperti itu filenya nanti bisa digunakan. Jadi yang penting tampak wajah atau tampak muka yang jelas gitu ya. Untuk bajunya dimohon untuk menggunakan baju yang resmi. Fotonya 3x4 atau 4x6 boleh. Pokoknya pas foto yang digunakan. Nah, nanti tinggal pilih file. Nah, ini udah otomatis masuk di di filenya atau dokumennya di komputer kita masing-masing atau di laptopnya kita masing-masing. Nah, nanti tinggal dipilih fotonya. Nah, di sini misalkan saya menggunakan foto ini misalkan. Nah, nanti fotonya nggak boleh seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pokoknya ada wajahnya, kemudian ada bajunya yang resmi atau sopan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk pengaturan yang lain-lain seperti email dan lain sebagainya, ini boleh diisi atau tidak diisi juga tidak apa-apa, hanya opsional saja. Yang penting pastikan bahwa nama lengkap ini sudah benar, kemudian jenis kelaminnya diisi, di sini kemudian provinsinya berarti diisi.
Terus kabupatennya diisi Surabaya. Nah, instansi sekolahnya udah tetap seperti ini. Ini sudah otomatis pada saat mendaftar dulu itu sudah otomatis sebagai siswa dari PKBM Kak Seto Surabaya. Nah, ini nggak perlu diubah ya Bapak Ibu ya, dan jangan sampai diubah. Nanti kalau diubah nanti pelaporan nilainya akan sulit seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diklik simpan. Tapi kalau mau setting sosial media dan lain sebagainya atau mau mengubah kata sandinya, boleh silakan diubah seperti itu. Karena untuk username dan kata sandi yang kami setting saat ini itu menggunakan username-nya adalah nomor NISN ya, NISN-nya adik-adik semuanya. Kemudian kata sandinya menggunakan tanggal lahirnya masing-masing adik. Jadi sebenarnya itu lebih memudahkan dan kami juga bisa mengecek atau istilahnya bisa bertanggung jawab ketika nanti akun itu tidak bisa digunakan atau bagaimana misalkan ada trouble dan sebagainya, kami bisa bantu untuk masuk ke dalam akun tersebut. Nah, kemudian setelah selesai men-setting ini, klik simpan. Nah, ketika sudah ada ini nanti diabaikan bisa, diklik OK bisa. Nanti otomatis di sini sudah akan muncul fotonya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nanti pada saat ujian, ketika masuk, kita sudah nggak boleh setting-setting seperti ini karena waktunya habis Bapak Ibu. Jadi untuk setting-setting profil ini sebaiknya dilakukan segera mungkin. Jadi misalkan hari ini setelah dibagikan username dan passwordnya sama kakak-kakak PJ, nanti langsung disetting fotonya ini. Yang paling utama adalah fotonya dulu diganti. Karena nanti sebagai identitas pada saat ujian itu memang harus ada foto. Ya, jadi penting ini. Jadi jangan adik-adik jangan diisi fotonya ini foto hewan-hewan, foto bunga-bunga atau foto karakter anime, jangan ya adik-adik. Jadi diisi oleh fotonya sendiri yang pas foto ya, bukan foto full badan, tapi pas foto saja. Seperti itu. Nah, kalau sudah, sebenarnya nanti pada saat ujian itu, kita nggak perlu klik kelas ini adik-adik. Kita hanya butuh masuk saja, masuk atau login saja ke akun kita. Kemudian di atas ini ada pilihan ujian. Nah, tinggal diklik aja ujian ini, nanti ada keterangan masuk ruang uji. Nah, kemudian kita masukkan kodenya. Kita masukkan kodenya, kalau sudah berhasil masukkan kodenya, nanti kita akan masuk ke dalam ujian tersebut. Nah, kita tinggal mengisi saja, seperti itu. Nah, seperti ini ya, misalkan. Nah, ini sudah ada kode. Nah, kode ujian ditemukan, klik tombol OK untuk melanjutkan. Nah, di sini saya sudah mengerjakan soal percobaan UPK. Nah, kalau sudah mengerjakan, nanti itu akan ada keterangan seperti ini, nilai hasil ujian dalam proses penilaian. Nanti kalau sudah dinilai oleh gurunya atau oleh tutornya, nanti di sini akan muncul nilainya. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik, untuk setara daring ini kita administratornya maupun gurunya tidak bisa men-setting untuk menyembunyikan nilai. Jadi ketika nanti adik-adik selesai mengerjakan, kalau memang sudah dinilai oleh gurunya atau tutornya, maka di sini akan muncul nilainya. Jadi adik-adik ketika mau ngecek nilai pun bisa di sini. Hanya saja nilai yang diujikan atau nilai yang tampil di dalam ujian UPK nanti ini bukan nilai ijazah. Karena nilai ijazah itu masih nilai olahan. Artinya nilai yang digunakan dalam ijazah itu masih harus ditambah lagi dengan nilai sikap, nilai harian, nilai ulangan harian, nilai modul, kemudian nilai-nilai ulangan dan lain sebagainya. Jadi UPK ini bukan nilai ijazah, tapi 40%-nya itu digunakan sebagai ijazah. Jadi ada 60% lainnya itu diambilkan dari nilai yang lain, sehingga tidak perlu khawatir kalau semisal nilainya di sini rendah, waduh Kak nilaiku rendah, saya pasti nggak lulus. Bukan begitu. Jadi
insya Allah nanti bisa lulus Bapak Ibu. Yang penting jangan kecil-kecil banget karena di 40% itu cukup besar seperti itu. Jadi ini sangat mempengaruhi. Nah, jadi yang perlu disiapkan yang pertama adalah sekarang belajar meminta kisi-kisi kepada kakak-kakak. Insya Allah nanti kisi-kisi juga akan di-share sama kakak-kakak sehingga nanti belajarnya sesuai dan tepat sasaran. Dan insya Allah kami sudah melaksanakan kegiatan intensif juga dan itu sudah diberikan materi-materi yang sesuai dengan ujian. Jadi Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir, adik-adik juga nggak perlu khawatir. Insya Allah nanti kita semua bisa menjalani kegiatan ujian ini dengan baik dan tanpa kendala suatu apapun. Yang terpenting adalah persiapannya juga harus disiapkan untuk adik-adik. Mulai belajar, giat belajar, kurangin main gamenya, kurangin tidur malamnya. Biasanya kalau sekolahnya seperti ini biasanya banyak yang tidurnya malam-malam jadi nggak teratur. Padahal nanti ujiannya ini pagi banget, jam 8 sudah harus mulai ujian. Nah, jam 8 itu secara tertulis di jadwal, tapi kalian adik-adik harus sudah siap sebelum jam 8 karena nanti akan ada biasanya akan ada sharing ininya kode-kode soal dan sebagainya, itu jangan sampai terlewatkan karena kode itu nanti kalau terlewatkan nanti kalian nggak bisa masuk ke dalam ujiannya. Itu sih. Nah, ini kita akan coba mengerjakan ya. Ini kakak riset dulu melalui akun gurunya. Nah, ini kakak masuk di akun guru, nanti akan terlihat seperti ini, kelas UPK. Nah, nanti adik-adik bisa masuk atau join di kelas UPK. Paket A, Kak Seto, ini untuk yang SD, kemudian kelas UPK, paket B, Kak Seto, ini untuk yang SMP, kemudian yang paket C, Kak Seto, ini untuk yang SMA. Nah, untuk hari Minggu besok, kita masih berada di kelas percobaan ini. Nah, di sini sudah masuk anggotanya, sudah saya masukkan semua adik-adik, mulai dari paket C, paket B, dan paket A, semuanya sudah ada di sini. Tinggal nanti diberikan username sama passwordnya sama masing-masing PC. Nah, saya riset dulu pekerjaan dari Roman. Oke, sudah. Kita akan masuk lagi sebagai siswa. Kita akan coba seperti apa sih pada saat nanti kita ujian untuk melaksanakan ujian pertama kali. Nah, jadi pertama kita masuk dulu menggunakan akun kita. Nah, kalau sudah diisikan ini kita tinggal masuk. Bukan ini. Nah, kita masuk. Kemudian kita masukkan kode ujian, ruang uji. Nah, ini kode ujiannya, kita masuk dulu. Oke, nah ini soal uraian. Nah, untuk memulainya kita harus memiliki kode ini tadi. Jadi kode ini harus dimiliki dan harus didapatkan. Nah, nanti akan di-share oleh kakak untuk kodenya itu biasanya paling lambat itu 1 menit sebelum ujian berlangsung. Jadi biasanya baru boleh mengerjakan itu kalau sudah jamnya pas. Kalau jamnya belum pas, belum boleh mengerjakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan memulai ujian. Nah, ini ya. Kita akan memulai ujian. Kita mulai, klik mulai. Nah, di sini akan ada soal. Nah, soal dalam uraian itu Bapak Ibu dan adik-adik, nanti ada yang dituliskan langsung di sini soalnya, ada juga yang menggunakan touch file atau menggunakan
file yang harus di-download. Nah, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu untuk mengerjakan soal atau adik-adik, kami sarankan memang lebih enak menggunakan komputer atau laptop daripada menggunakan HP. Karena nanti untuk soal uraian itu akan lebih sulit kalau menggunakan HP karena ada beberapa file yang mungkin ada beberapa soal yang mungkin menggunakan attach file. Attach file itu adalah file yang disisipkan atau apa namanya ya, dokumen yang disisipkan di dalam soal tersebut. Nah, itu yang harus diunduh. Misalkan ini ya, di sini kerjakan soal berikut. Nah, di sini ada linknya. Kita klik saja. Nah, kemudian akan langsung masuk ke folder kita, terus kita save. Nah, setelah itu kita buka filenya, kemudian baru dikerjakan di dalam Word itu tersebut, di dalam Word ini ya, file Word, kemudian dikirimkan. Cara mengirimkannya bagaimana? Cara mengumpulkannya dengan ini, insert file. Ini ada di pojok kiri atas ya. Di sini, di lokasinya di sini. Ada tanda apa ini? Tanda folder yang ada loop-nya, ada kaca pembesarnya. Nah, ini kita klik di sini insert file. Kemudian nanti pilih ini, pilih upload file. Ini yang ada di paling pojok kiri atas. Pilih upload file. Nah, pilih add file ya, add file ini diklik yang hijau ini. Nah, nanti akan masuk ke dalam folder kita. Kita masukkan hasil kerjaan kita tadi, misalkan mana tadi? Misalkan ini ya, ini misalkan mana ini? Ya ini aja ya, kita nyoba dulu. Nah, kalau sudah masuk di sini, jangan langsung diklik ini ya, jangan langsung diklik ini, tapi kita start upload dulu. Kita upload dulu. Nah, kalau sudah ada tanda centangnya di sini, artinya file ini sudah terupload, Bapak Ibu. Nah, kita tinggal masuk di sini, region apa kembali ke file yang apa listnya file tadi atau daftar filenya tadi. Nah, jangan langsung di close, tapi kita masuk ke sini dulu. Nah, setelah itu kita tunggu dulu, nanti akan muncul filenya tadi. Nah, memang harus bersabar Bapak Ibu. Kita nggak boleh apa namanya gerusa-gerusu untuk mengerjakan soal nanti. Yang penting harus sabar dulu karena menunggu untuk munculnya ini agak lama. Kalau sudah seperti ini biasanya kendalanya, nah kita bisa klik ini, kemudian kita ulangi sekali lagi. Nah ini sudah muncul. Nah kalau sudah muncul file yang kita upload tadi atau yang kita unggah tadi, kita tinggal klik satu kali atau double klik bisa. Klik satu kali sudah bisa. Nah di sini sudah masuk link apa namanya hasil tugas yang sudah kita kerjakan atau hasil pengerjaan yang sudah kita kerjakan tadi yang sudah kita upload tadi. Nah, kalau memang soalnya nanti bentuknya seperti ini, maka kita bisa mengerjakannya dengan cara seperti itu. Nah, tapi kalau soalnya sudah diketikkan di sini, kita bisa juga langsung menjawab di sini, Bapak Ibu. Misalkan nomor 1, jawabannya apa misalkan. Nah, kita ketik di sini. Kita ketik di sini. Nah, nomor 2, apa jawabannya kita ketik di sini juga. Dan seterusnya. Misalkan mau jawab di sini bisa juga. Mau attach file, mau ditulis tangan dulu, misalkan matematika kan butuh menghitung, butuh untuk apa namanya menuliskan logo-logonya, apa simbol-simbolnya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dengan cara dikerjakan di kertas biasa Bapak Ibu. Kemudian nanti difoto. Nah, hasil fotonya itu nanti di insert filekan di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke soal pilihan ganda. Silakan yang ingin bertanya. Belum ada sepertinya Kak David. Oke, kalau belum ada,
kita lanjutkan mengerjakan soal ini apa namanya yang pilihan ganda. Nah, nanti ketika soal uraian ini sudah selesai dikerjakan Bapak Ibu, tinggal diklik kumpulkan. Jangan lupa untuk mengklik kumpulkan. Jangan sampai sebelum diklik kumpulkan ini adik-adik atau apa namanya sudah di close ini. Jangan ya. Jadi ini diklik kumpulkan dulu. Nah, nanti akan ada apa namanya notifikasi seperti ini. Apakah Anda yakin akan mengumpulkan sekarang? Jika masih belum yakin bisa klik tidak dan kita periksa lagi soal dan jawaban kita. Nah, kemudian kalau sudah yakin bisa kita klik ya. Nah, maka ini ujian berhasil disimpan. Kita tinggal klik OK, nanti akan muncul notifikasi muncul tampilan seperti ini. Jadi ada keterangan ujian dalam proses penilaian seperti ini dan ada warna biru ini sudah ada keterangan sudah dikerjakan seperti itu. Nah, kemudian selesai mengerjakan ini yang uraian, kita kerjakan ujian yang lainnya. Kita tinggal gini aja, nggak perlu di close atau nggak perlu masuk ke yang lain-lain. Tinggal gini aja ujian, klik ujian ini, kemudian masuk ruang uji, masukkan kode untuk ujian berikutnya. Nah, kode ujian berikutnya kita biasanya kodenya untuk setara daring itu selalu menggunakan huruf besar Bapak Ibu atau caps lock ya. Jadi nanti diperhatikan besar kecilnya kode atau huruf dalam kodenya itu berpengaruh. Nah, tapi rata-rata dan semuanya hampir dipastikan semuanya kode itu menggunakan huruf besar. Nah, ini kode ujian yang lainnya. Oh, kodenya tidak ditemukan. Jadi kalau mengalami kendala ini, nanti Bapak Ibu bisa untuk melaporkannya ke apa namanya ini kakak-kakak PJ atau petugas yang bertugas pada saat ujian berlangsung. Seperti itu Bapak Ibu. Oh salah, ini salah, kebalik. Nah, ini kita klik OK. Nah, di sini ada pilihan ganda. Di sini biasanya ada keterangan ada berapa soalnya. Nah, ini untuk percobaan hari ini saya sudah siapkan 1 soal ya. Nah, ini kita tinggal memulai ujian. Diklik mulai ujian. Di sini biasanya ada keterangan waktunya. Waktunya 120 menit. Kemudian ada petunjuknya di sini, nanti silakan dibaca dulu adik-adik. Dipastikan benar-benar untuk membaca ini, jadi nanti tidak terlewatkan. Kemudian kita pilih mulai ujian. Nah, di sini sudah ada keterangan sisa waktunya, kemudian ini muncul soalnya. Nah, berikut ini manakah hasil penjumlahan yang benar menurut perhitunganmu? Nah, 4 tambah 4 sama dengan, nah ini ya yang benar ya berarti ya. Kita klik ini. Kemudian kalau sudah tinggal diklik selanjutnya. Ya. Kalau sudah menjawab dan sudah merasa ini benar, diklik selanjutnya. Ini ya, klik selanjutnya. Nah, karena ini soalnya hanya 1, maka kita nggak bisa melanjutkan. Nanti kalau sudah banyak soalnya ada banyak, misalkan ada 40 soal, nanti setelah mengerjakan soal nomor 1, bisa klik selanjutnya. Atau kalau misalkan soal ini kok dirasa repot, diklik selanjutnya lagi, kerjakan yang lain dulu. Kemudian kalau nanti masih ada waktu, bisa mengklik sebelumnya dan seterusnya supaya melihat untuk soal lainnya yang belum dikerjakan. Nah, kalau sudah semua dikerjakan, semuanya sudah dijawab dan sudah dipastikan jawabannya benar, maka diklik kumpulkan. Nah, diklik kumpulkan ini belum bisa. Kenapa? Karena waktunya masih ada. Jadi biasanya ini menunggu waktunya sampai habis, baru bisa dikumpulkan seperti itu. Nah, jadi nanti benar-benar dimanfaatkan waktunya supaya bisa mengumpulkan soalnya. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Atau adik-adik mungkin ada yang bertanya, mumpung kita masih ada di forum ini ya, apa namanya, diskusi ya.
Silakan. Boleh melalui chat atau ini apa namanya menggunakan raise hand, nanti akan kami buka mikrofonnya. Silakan. Ya, silakan adik-adik. Bisa ditanyakan untuk teknisnya ke Kak David. Mungkin ada yang belum jelas. Ya, makasih Adik Ridho sudah mau bertanya. Mau nanya Kak, ini peserta harus on cam full ya Kak? Nah, untuk teknis pengawasan sama seperti kita ketika UTS, UAS, dan tryout. Jadi kita nanti menggunakan Zoom juga, tapi hanya 30 menit di awal tiap mata pelajaran yang diujikan. Jadi harus ada 2 device ya Dek, seperti biasa. 1 device untuk mengerjakan, 1 device untuk Zoom. Dan Zoom-nya hanya 30 menit seperti biasanya. Begitu. Selama 30 menit itu harus on cam. Sama seperti kita biasanya ya, pokoknya adik-adik. Harus on cam ketika Zoom meeting, pengawasan Zoom meeting. Ada lagi? Silahkan. Oh, ini ada pertanyaan. Pelaksanaan UPK memakai seragam apa, Kak? Nah, mungkin Kak Larita bisa menjawab. Ya, untuk saat ini belum ada keputusan dari Dinas Pendidikan ya Kak David ya mengenai seragam. Betul. Nah, tapi nanti adik-adik bisa memakai seragam yang rapi dan sopan, begitu. Kalau dulu-dulu biasanya kan menggunakan atasan putih, bawahan hitam seperti itu. Nah, namun untuk saat ini kita belum ada informasi dari Dinas Pendidikan apakah menggunakan seragam seperti itu ataukah boleh menggunakan baju yang lain yang penting berkemeja dan apa namanya rapi. Nah, nanti info ini jika sudah ada kan segera kami sampaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi adik-adik? Sudah paham betul ya sepertinya ya tentang setara daring. Memang sedikit banyak mirip dengan LMS yang pernah kita gunakan seperti Presto maupun Edmodo ya. Cara join-nya, kemudian ini lebih mirip seperti Presto dulu karena untuk pilihan ganda dan uraian terpisah begitu soalnya. Nanti hanya tinggal menunggu kode yang diberikan oleh pengawas. Oke, ini ada pertanyaan Kak. Kak, apakah meeting hari ini ditayangkan di YouTube? Iya, nanti akan kami tayangkan di YouTube. Kemudian, Kak, kalau difoto di HP, masukin ke file di laptopnya bagaimana? Bisa menggunakan itu di WA web ya, menggunakan WA web nanti dikirimkan ke apa namanya akunnya sendiri atau dikirimkan ke akun kakaknya atau orang tuanya, nanti di-download filenya, bisa menggunakan itu. Atau bisa juga menggunakan kabel data. Kalau yang punya kabel data ke laptop atau komputernya, nanti dicari file tempat menyimpan fotonya tersebut, kemudian dipindahkan ke komputer atau ke laptop seperti itu. Tapi nanti akan diusahakan untuk soal-soal uraiannya bisa dikerjakan langsung di setara daringnya adik-adik, jadi nggak perlu difoto atau nggak perlu disisipkan file dan lain sebagainya. Tapi tetap pasti akan ada kemungkinan ada saja mapel-mapel yang memang nggak bisa dikerjakan langsung di situ. Jadi harus ada attach filenya. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian apa lagi ya? Ada lagi? Bapak Ibu, monggo silahkan bertanya. Boleh menyalakan mikrofonnya langsung. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mama Derian. Kak, untuk kode ujiannya apa bisa di-share di grup WA juga, Kak? Iya, Bu. Jadi nanti untuk kode ujian
itu nanti akan di-share di grup WA. Karena nanti khusus untuk adik-adik yang melaksanakan ujian, nanti akan kami buatkan grup WA-nya tersendiri. Nanti akan kami share kodenya di situ, Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti pada saat mau mengerjakan memang harus melihat grup WA dulu. Nah, bahkan menurut peraturan dari dinas, pada saat pelaksanaan ujian itu harus melakukan absensi di grup WA terlebih dahulu. Jadi sebelum jam 8 kan pelaksanaannya kan ujian kan jam 8. Nah, sebelum jam 8 nanti harus absensi, nanti akan pengawasnya akan berkirim WA di grup tersebut, apakah adik-adik sudah siap untuk melaksanakan ujian, apakah sudah hadir semuanya. Nah, nanti bisa mengetik dengan kata hadir, dan seterusnya, seperti itu. Nah, jika semuanya sudah hadir, maka akan di-share kode untuk ujiannya. Nah, jadi nanti grup ujian itu bisa digunakan untuk bertanya juga, misalkan ada soal yang tidak dipahami maksud soalnya, bukan jawabannya ya, bukan digunakan untuk bertanya jawabannya, tapi digunakan untuk bertanya maksud soalnya ini bagaimana Kak, dan seterusnya. Mungkin ada yang merasa, oh Kak ini nggak ada jawabannya, oh Kak ini jawabannya kurang, Kak ini soalnya nggak terbaca, dan sebagainya. Kendala-kendala itu bisa disampaikan di dalam grup WA tersebut. Begitu Ibu dan Bapak sekalian dan juga adik-adik. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, sama-sama Bapak Ibu. Monggo silakan. Masih kita sebenarnya jadwalnya sampai jam 11 Bapak Ibu. Nah, monggo silakan. Mumpung masih bertatap muka. Oh ya, ini dari Satria ya. Adik Satria, Kak, kode kelasnya apa? Oke, setelah ini akan untuk masuk ke kelas adik Satria saat ini belum bisa masuk ke kelas ujiannya, jadi belum boleh masuk. Nanti akan ada waktunya tersendiri untuk masuk ke kelas ujiannya. Nah, nanti akan ada jadwal sendiri untuk adik-adik mengakses ke kelas ujiannya. Nah, untuk saat ini semua akun peserta didik sudah Kakak masukkan ke dalam kelas percobaan. Jadi di hari Minggu besok adik-adik itu hanya tinggal memasukkan kode ujiannya, tinggal menunggu dari masing-masing kakak penanggung jawab akademiknya untuk men-share kode ujiannya. Jadi di hari Minggu itu besok semuanya mulai SD, SMP, dan SMA akan melaksanakan ujian atau uji coba ujian. Nah, nanti soalnya ada 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Nah, tapi jangan khawatir, ini hanya soal latihan saja, bukan dinilai. Jadi hanya mencoba aplikasinya. Kalau mau serius mengerjakan boleh, kalau hanya mau mencoba boleh, silahkan. Karena ini fungsinya hanya percobaan alatnya, percobaan e-learningnya, percobaan secara daringnya, seperti itu. Nah, jadi kode kelas akan dibagikan nanti setelah uji coba dilaksanakan, seperti itu adik Satria. Nah, yang akan dibagikan besok hari Minggu sebelum ujian jam 1, ujiannya kan jam 1. Mungkin nanti setengah 1 akan dibagikan kode kode ujiannya, seperti itu. Nah, oke, ada lagi yang ditanyakan adik-adik atau Bapak Ibu, silahkan. Nah, untuk setelah pertemuan ini berakhir, nanti kakak PJ masing-masing jenjang akan men-share ke adik-adik secara japri atau ke wali murid secara japri terkait username dan password untuk mengakses ke setara daringnya. Nah, yang perlu dilakukan tadi apa? Setelah mendapatkan username dan password, silahkan untuk mengubah profilnya. Jadi nanti untuk namanya insya Allah sudah kakak sesuaikan dengan
ini DNS, daftar nominatif siswa, kemudian jadi sudah lengkap namanya, tinggal mengubah apa? Tinggal menambahkan foto adik-adik. Jadi foto jangan lupa ditambahkan di profil akunnya masing-masing. Jadi harus ada foto, harus ada pas foto ya, yang tampak wajah secara jelas supaya itu digunakan sebagai identitas dalam apa namanya kegiatan ujian nanti seperti itu. Nah, setelah itu besok hari Minggu kita akan melaksanakan uji coba yang akan dilaksanakan jam 1 tepat. Jadi soalnya sudah kakak input dan munculnya itu sesuai jamnya, jam 1, kemudian tanggalnya sesuai tanggal 14 berarti ya untuk hari Minggu, seperti itu. Dan hanya bisa dikerjakan tanggal 14 saja, kalau dikerjakan di tanggal lain sudah tidak bisa. Seperti itu adik-adik. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bisa dikasih contoh fotonya, Kak. Foto apa itu? Foto yang diperbolehkan. Untuk Oh, di foto yang diperbolehkan. Bentar ya, di sini ada nggak filenya? Kalau seperti ini boleh nggak, Kak David, kira-kira? Atau yang seperti ini memang yang diharuskan? Begitu? Mana? Boleh, boleh Kak. Nah, seperti ini. Pas Ya. foto kan begini toh. Pas Ya. foto itu bukan full badan, tapi setengah badan fotonya. Jadi yang penting terlihat muka secara jelas, terus menggunakan baju yang sopan dan rapi seperti itu. Kalau punya foto yang dengan menggunakan baju putih, kemeja putih, boleh lebih lebih bagus malahan seperti itu. Oke, ada lagi adik-adik? Sepertinya sudah kayaknya Kak David ya. Sudah cukup jelas penjelasan dari Kak David untuk penggunaan aplikasi setara daring. Jadi disarankan menggunakan laptop atau komputer ya adik-adik. Karena akan lebih mudah ketika adik-adik nanti harus mengupload jawaban atau mendownload soalnya. Begitu. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dari adik-adik, mungkin kita bisa akhiri dulu untuk sesi sosialisasi hari ini. Setelah ini kakak-kakak PJ akan mewapri adik-adik tentang username dan password kalian untuk di setara daring. Bisa dilakukan langkah-langkah yang ditujukan Kak David tadi, mengganti foto profilnya dulu. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih untuk adik-adik dan Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah dibagikan Kakak PJ maupun di grup di chat ini, di chat Zoom. Mungkin kalau ketinggalan bisa di grup WA ya, bisa diisi. Jangan lupa ya adik-adik untuk isi absen itu. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih.